Malam ini itu dari Kiai, dari Salam Kiai Mutawakil dan Kiai Ainul Yakin itu. Santri Wusto disuruh pindah ke BSG. Yang selalu dikatakan oleh Al Ustaz Muhammad, bainal sepatu wal sandal. Bainal sarong wal celana gitu. Kenapa? Santri Wusto itu tidak punya seragam. Sandalan jepit, pakai sandal jepit, pakai sarung. Bajunya juga tidak ada seragam. Kan dulu Al-Mukarram Haji Muhammad Hasanul Yakin ini memelihara beberapa hewan itu. Iya. Itu yang yang meramaikan. Beliau selalu begini, kalau sholat subuh selalu memberi tausiah pada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Al-Fakir Ahmad Baihaqi di podcast BSG Visual. Yaitu Al-Fakir bersama guru saya yaitu Ustadz Taufik Hidayatullah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Baihaqi. Jos. Gimana kabar Baihaqi? Alhamdulillah sehat. Ajunan baik. Alhamdulillah sehat walafiat. Perlu diketahui Ustadz Taufik Hidayatullah ini yaitu santri Pondok Baitus Sholihin yang dari pusat pindah ke timur ini, pindah ke Pondok Baitus Sholihin ini. Mungkin bisa diceritakan sedikit tentang bagaimana waktu itu pemindahan itu. Pemindahan pondok dari awal kita Wusto ya. Wusto itu kita berada di Pondok Pusat. Pondok Pusat. Tepatnya di daerah E, di atas. Di lantai 2. Tahun 2010 saya mondok di sini 2008 mondok di Genggong ini, langsung ikut Wusto 2008 2009 lulus, langsung 2010 dikasih amanat oleh Al Ustaz Haji Muhammad untuk menemani teman-teman belajar. 2010 malam itu sekitar pindahnya malam sekitar jam 12 sampai jam 1 Ustaz Muhammad telepon saya, Taufik ada di mana? Ada di daerah Ustaz, sekarang pondok ke BSG, pindah ke BSG. Kata BSG itu asing bagi kami. Kemana? Pokoknya pindah. Berarti mohon maaf Dad, saya potong. Berarti kan Ustaz Muhammad ketika menyatakan ke sampean pindah ke BSG. Sudah ada namanya, maksudnya sudah Baitus Sholihin Genggong seperti itu. Kata BSG itu sebenarnya katakan di sini sebelum santri Wusto ini pindah ke sini kan ada santri-santri Kiai yang hadam. BSG itu sudah lama katanya. Katanya. Cuman waktu itu bagi kami asing. Apa BSG? Kamu BSG katanya. Ada pindah katanya. Akhirnya saya berserta pengurus itu yang besar-besar itu menurunkan lemari-lemari yang di lantai 2 ke lantai bawah, yang kecil-kecil tuh ngangkut barang. Di PIP sudah siap pickup bambu runcing. L300 bambu runcing yang jadi supirnya Pak Hasan. Pak Haji Hasan Sepo. Akhirnya ya singkat cerita kita angkut sudah semua barang sampai menjelang subuh. Setelah istirahat, subuh sholat, istirahat tidur dulu anak-anak. Maksudnya di sini sudah sholat subuhnya? Ya ada yang di sini, ada yang di pusat waktu itu. Belum selesai itu ngangkut barang-barangnya, mungkin sekitar jam 7 atau jam 8 teruskan kembali ngangkut lagi sampai malam, sampai besok sekitar 2 hari 2 malam untuk ngangkut barang dari daerah E sampai BSG ini. Ternyata BSG di sini Baitus Sholihin Genggong gitu. Kami asing itu dulu. Apa itu BSG? Alhamdulillah. Saya kira itu Ustaz, ketika santri Wusto sudah ada di Pondok Baitus Sholihin baru dikasih nama Baitus Sholihin. Sudah ada lama katanya. Berarti kalau cerita Baitus Sholihin Al-Fakir juga kurang paham. Kurang mendalami seperti itu. Karena waktu mau pindah sudah kata-kata BSG sudah ada. Katanya Ustaz Muhammad, ayo pindah malam ini itu dari Kiai, dari Salam Kiai Mutawakil dan Kiai Ainul Yakin itu. Santri Wusto disuruh pindah ke BSG. Tanggal berapa itu Ustaz? Kurang tahu, lupa saya. Yang pasti setelah holnya Kiai Hasan Sepuh waktu itu. Antara tanggal 13 atau 14 Syawal. Kira-kira itu. Setelah hol berarti. Masya Allah. Iya. Ini maksudnya sedikit terpecahkan pertanyaan saya yang di akal ini. Maksudnya saya itu pemahaman saya
Ketika santri Wusto sudah ada di sini, baru ada nama Baitus Sholihin Genggong. Sudah Baitus Sholihin sudah ada. Sebelum jauh hari santri Padahal di Wusto surat menyurat itu waktu itu kami dikasih sama Kiai kertas yang ada kop itu, sudah ada kop SG waktu itu. Maksudnya Stempel ada, kop surat. Oh, berarti sudah kata-kata BSG sudah ada. Nama BSG sudah ada. Bagaimana Ustaz? Maksudnya tentang keadaan yang mana keadaan di pusat, maksudnya dengan di sini itu kan jauh beda. Ya, jauh dari beda penghijauan juga, dari kesunyian juga. Perlu diketahui dulu, saya kan masih waktu sekolah di Wusto. Itu Pak santri paling nyentrik sendiri santri Wusto ini. Kalau yang selalu dikatakan oleh Al-Ustaz Muhammad, bainal sepatu wal sandal, bainal sarong wal celana gitu. Kenapa? Santri Wusto itu tidak punya seragam, sandalan jepit, pakai sandal jepit, pakai sarung, bajunya juga tidak ada seragam. Jadi warna-warni, itulah identitas santri Wusto. Sehingga kami waktu keluar kita kalau berangkat bareng-bareng, nyampe di jalan itu di sampingnya Pondok Putri, kan ada samping Pondok Putri, belakang Pondok Putri, udah keluar ketemu dengan dulu yang bapak-bapak becak itu banyak yang makin dari situ. Iya. Bilang, "Cong, ntar koncengan, Cong." Kata, "Kiwa itu." Jadi biasa setiap hari itu begitu sudah. Pagi tuh, "Cong, ntar koncengan, Cong." Gitu. Temannya saya kan Yazid yang dari ada di Bondowoso. Ustaz Yazid Bondowoso yang alumni Al-Azhar. Terus ada Samsudin yang sekarang ada yang ngajar di MTS, beliau Hafid yang ada di beliau pasti tahu, jadi ingat. Selalu ketawa kalau ingat itu. Ada namanya Ustadz Ainun Naim sekarang ngajar di MA. Oh, Masya Allah. Kalau ditanya gimana dulu waktu di Poyoi ntar konjangan. Berarti setiap hari ntar konjangan. Katanya Ustaz bainal sarung wal sandal. Bainal sarung wal celana, bainal sepatu wal sandal jepit ya. Itulah identitas Wusto itu warna-warni. Karena ada seragam. Kalau misalkan SMA putih semua. Putih abu-abu kan. Basah bajunya kan? Basah bajunya warna-warni. Boh. Ya konjangan. Pakai sarungnya juga tidak berseragam, warna-warni. Berdisi jeleng, berdisi putih, berdisi merah. Hanya songkok mungkin yang ada yang sama-sama putih. Songkok, mohon maaf saya sengaja pakai ini memang ya, putih. Identitas songkok Genggong yang kayak ini mulai dulu tadi ya. Dulu hanya yang sama santri Wusto itu putih. Songkok lawas ini. Saya ingat masih waktu kalau hari Ahad dan Sabtu dan Ahad itu katanya teman-teman, sekarang ini pelajarannya berat-berat. Sabtu dan Ahad. Kenapa berat-berat? 1 tafsir, 2 Ibnu Aqil yang dibawa. 3 Bulughul Maram. Soon gitu apa? Bener-bener belajar bawa kitabnya berat katanya. Sekarang ini hari Sabtu dan hari Minggu pelajarannya berat-berat. Bukan kenapa? Soon. Kan enggak punya tas kan? Iya. Akhirnya kita punya surban, buntu tadi soon. Seandainya badi kresek. Ustaz Sogir itu lagi angkatan pertama dengan saya. Masih kalau ditanya pasti ingat ketawa-ketawa. Gimana dulu? Hari Sabtu hari Ahad pelajaran paling berat kitabnya katanya. Enggak, mohon maaf. Maksudnya seandainya kitab itu diwadahi kresek putih, masih mending. Iya benar, cocok janganku. Aduh. Lalu setelah dipindah ke sini kan jauh kan suasana di pusat sama di Baitus Sholihin kan jauh kan? Ya jauh. Dari keheningan dan sebagainya. Di sini sangat hening. Hening sekali. Tidak ada apa-apa. Bangunan belum ada. Sangat hening sekali. Jadi setelah Isya tidur. Sisa coran. Dan juga jauh sekali memang perbedaannya. Kan dulu Al-Mukarram Haji Muhammad Hasanul Yakin ini memelihara beberapa hewan itu. Iya. Itu yang yang meramaikan. Beliau selalu begini, kalau sholat subuh selalu memberi tausiah pada kami. Cakang ejong. Untuk nih serba apaan saya ngirim. Mon ban kun darate dung dana. Tangok bahasa beliau gini, mon kun ban darate dung mentada pesen bapa. Ka ben kala bi embi sedeng ruah. Embi ruah jong, gedus ruah. Kambing itu dan
dikasih makan setiap hari itu gemuk bisa disembelih. Kalau kamu di sini mondok gemuk tak bisa disembelih katanya beliau. Lebih manfaat itu. Itu yang selalu beliau sampaikan itu. Jadi kalau beliau pas kelihatan ada anak santri tidak sekolah itu marah. Karena apa? Kasihan orang tuanya yang ngirim katanya. Itu beliau selalu sampaikan. Kalau kambing sapi dipelihara setiap hari dikasih makan gemuk, telasangkan yang beli. Mohon enggak, mohon baan, benar bilang gitu beliau. Kesimpulannya, motivasinya beliau ke sana. Kesimpulannya, santri yang tidak semangat belajar lebih hina daripada hewan, seperti itu ya. Kesimpulannya seperti itu. Beliau maksimum lebih baik kambing yang ada di belakang, kan beliau ada kambing waktu itu. Masih lebih baik sapi kan apa? Waktu misalnya hewan waktu Idul Adha bisa disembelih. Begitu katanya beliau. Jadi dagingnya manfaat. Kalau di sini santri tidur, makan, habiskan uangnya orang tua, ilmu tidak dapat, apa manfaatnya? Itu yang disampaikan. Itu hampir setiap pagi beliau. Dulu mungkin saya masih belum setiap salat subuh itu sudah. Cakangin jong. Ya, sudah punya beliau kan kalau nasihat selalu bahasa Madura. Cakangin sekolah, cakangin ngaji, begitu. Nih seren orang tua sebab dibungkuk. Itulah yang setiap hari beliau sampaikan. Berarti kiai ini marah besar kalau ada santri yang tidak sekolah, yang tidak mau sekolah. Tidak mau sekolah. Lebih mulia hewan itu daripada santri yang tidak mau bisa disembelih bisa disembelih, bisa dimakan dagingnya. Untuk gimana Tad? Maksudnya suasana di sini. Maksudnya langsung kerasan apa enggak ketika pindah dari pusat ke sini? Langsung kerasan anak. Langsung kerasan. Enggak tahu. Kan ada banyak hiburannya kalau malam. Kalau malam? Iya, kalau malam. Kalau malam sangat hening ya. Iya. Hiburannya anak-anak sini banyak tuh. Pelihara jangkrik. Ramai sudah. Itu hiburannya. Tapi beliau senang. Pelihara burung. Hampir setiap kamar itu ada sangkar. Beliau tanya, apa roh? Bila kalau saya panggil, kenapa itu banyak? Santri pelihara. Oh, senang beliau senang. Malam itu kadang tanya, kayaknya banyak jangkriknya. Santri pelihara ya. Enggak diadu tapi. Senang tapi. Enggak diadu dah. Enggak, nyengeran maunya gitu. Hampir setiap kamar itu ada. Kalau ada jangkrik itu pasti ada. Saya dulu ingat betul. Saya itu sama Bahrul kalau ingat. Oh, Bahrul. Malam, Mas, manggil Mas ke saya. Mas cari jangkrik yo, ayo. Saya punya center. Itulah keheningan di sini yang membuat teman-teman santri langsung keresahan. Alhamdulillah langsung keresahan. Sekitar mungkin ada 50 sampai 60 santri yang pindah dari pusat langsung ke sini. Alhamdulillah semuanya keresahan. Ada banyak hiburannya katanya teman-teman di sini. Kenapa? Kalau di pondok pusat noleh kanan tembok, kiri tembok, depan tembok. Kalau di sini sejauh memandang peteng. Enggak, kan dulu di sini banyak bunga. Ada bunga lavender. Oh iya banyak kan? Iya. Senang. Oh iya. Pagi-pagi itu senang hijau-hijauan ya, banyak. Akhirnya sejauh mata memandang itu hijau-hijau semua. Akhirnya mulai kerasan. Kalau di pusat katanya noleh kanan tembok, kiri tembok, kanan tembok, belakang tembok, depan tembok. Akhirnya ada hiburan. Kalau di sini sudah sejauh memandang banyak. Di sini dulu banyak bunga-bunga. Bunga-bunga itu. Dan itu kelebihan ya. Termasuk kelebihan pondok itu. Iya, untuk memelihara hewan itu saya ingat betul dulu Ustaz. Ada mungkin antum masih ingat ya ke namanya Eko Cahyono. Iya. Eko Cahyono. Dari mana itu? Sawan ke atas. Itu tetangganya Ustaz Usairi. Iya, leres dagangan itu. Memeliharaan Ustaz dulu Ustaz. Diwadahi kongguan. Isinya katak. Katak kongkong. Aduh, itu dari kamar 6 sampai kamar 4 tuh bunyinya semua. Ya itu hiburannya anak sini. Enggak ada. Ngomong jangkrik, ngomong katak. Mungkin itu yang membuat santri sini kerasan. Ya. Mungkin itu masih ingat di jangankan kata, ada yang pelihara ular. Uci itu yang dari Markan. Ya. Mungkin antum ingat di dulu yang masih belum jadi kamar sehat yang sekarang itu kan garasi dulu. Maksudnya garasinya mobilnya Kiai. Itu kan kosong tanah. Kosong. Jadi apa dulu? Kandang ayam. Kan mungkin dulu sampai dikasih fasilitas
santri yang mau pelihara di situ, ada kandang ayam. sampai segitu. Mungkin itu Itulah satu hiburannya santri hiburan. sini. Sehingga jarang sekali santri sini dulu itu tidak kerasan mondok, insya Allah langsung kerasan. Karena banyak hiburannya. Langsung kerasan. Ya dulu jarang sekali saya menemukan anak itu tidak kerasan. Beda dengan sekarang. Ya. Bahkan sekarang itu orang tuanya tidak kerasan. Kenapa? Pernah saya tangani santrinya, anaknya itu kerasan. Tapi orang tuanya ngirim nangis, bapak ibunya. Ketemu saya, empian nikah orang yang beda yang tua tak keras, tak pernah mondok. Anan pernah. Gara-gara itu dia pulang anaknya. Aduh. Tak tega lihat orang tuanya menangis. Sampai selesai. Kalau udah salah anak orang Besuki. Oh. Anaknya sudah kerasan, orang tuanya ada kerasan. Aduh, ya Allah. Kalau dulu jarang seperti itu saya temukan. Mungkin karena banyak hiburannya. Kalau sekarang hiburannya sudah jarang itu. Jangkrik tidak ada sudah. Jarang. Burung juga tidak ada. Kalau dulu kalau sudah angin besar banyak kita ketemukan burung anakannya burung itu yang tidak bisa terbang banyak sudah dibawa. Tinggal kita ambil pelihara. Kalau dulu seperti itu ya mungkin sekarang ini masih keasrian yang dulu tuh masih ada. Masih ada tetap. Dan itu ya mungkin gak kayak dulu karena jalan menuju astanya Neng Vita dan juga Habib Hamid kan dulu rumput setinggi orang dewasa itu. Ya, sekarang sudah rata. Alhamdulillah. Bagaimana perubahan menurut antum dari zaman itu, maksudnya dari 2010 itu sampai sekarang? Perubahan santri. Alhamdulillah besar. Kalau 2010 pertama kali kita pindah dari pusat antara 50 atau 60. Sekarang sudah 300 lebih. 300 lebih. Alhamdulillah. Sudah ini hanya berkisar 2010 sekarang 16 tahun. 16 tahun. Pesat berarti kemajuannya sangat pesat. Saya masuk sini itu ya daftar ke antum tadi ya. Masih ingat. Masih nututi berarti. Kalau masih nututi saya sudah punya anak 3, punya istri. Sampean belum punya istri, berarti sudah tua. Secepatnya Isul. Doaku. Kalau masih nututi saya mondok. Nutut sekali. Tapi saya sampaikan saya itu tidak pernah berhenti mondok. Sampai hari ini masih di pondok ini. Jadi saya ikut lambahnya antum dan jadi ikut jalannya antum. Karena dulu saya pamit ke Kiai. Mohon pamit izin, mohon ridhonya Kiai Abdina mau nikah. Oh iya Cong. Tak lepon ambu di pondok. Walaupun sudah nikah tetap engki. Akhirnya sampai saya ini belum berhenti mondok. Hanya izin nikah aja dulu. Jadi saya alhamdulillah tadi ya dengan 2011 akhir kayaknya saya sampai sini, yang mana saya itu daftarnya ke antum. Mungkin antum kepala pondok awal di sini, Tat? Ya bisa dikatakan kepala pondok awal. Karena memang waktu itu langsung dipanggil sama Kiai. Siapa kau mau pengurus bahasa Madura? Iya. Tidak ada yang maju, saya maju. Dan memang termasuk yang paling sepuh juga ya. Sebenarnya banyak waktu itu pengurus dari pusat itu yang ikut ke sini hanya saya. Oh. Pengurusnya, yang lain tidak ikut. Mungkin karena sudah double job istilahnya ya. Ada yang punya tugas ini. Saya waktu itu tidak ada tugas lain kecuali di sini. Kecuali dampingin teman-teman santri Wusto ini waktu di daerah ini. Akhirnya pindah ke sini, saya pindah. Ya satu-satunya pengurus yang pindah saya. Sehingga waktu itu Kiai tanya, mana pengurus, saya maju. Gitu. Karena gak ada yang lain. Otomatis lah. Akhirnya beliau petepak tibik lah gitu. Bahasanya beliau silahkan diatur jadwalnya. Cuman beliau ada catatan-catatan ini yang harus. Contohnya misalkan baca roti, baca maulid. Itu memang dari beliau. Beliau sampaikan ini baca dulu. Tidak boleh diotak-atik, ini jadwal dari saya. Setelah itu silakan atur sendiri sudah. Oh, memang saya sudah atur skema ada dari Kiai. Saya selalu konsultasi dengan Ustaz Haji Muhammad waktu itu untuk mengatur kegiatan di sini. Kepala PDF Wusto. Ulia. Saya konsultasi, setelah konsultasi ke Ustaz Muhammad baru diaturkan Kiai. Iya lakonilah Jong, beliau sampaikan begitu. Ya, dan yang kami rasakan juga Masya Allah perubahannya sangat pesat sekali ya. Dulu saya masih nututin sama antum itu disuruh sekolah di tetangga itu, di musola tetangga. Karena alhamdulillah kan kalau Kiai begini, mending kekurangan tempat.
Iya. daripada banyak tempat nganggur tidak ada santrinya. Daripada kekurangan murid seperti Iya. itu. Itu dahulunya Kiai Haji Muhammad Hasan Kiai Muhammad, Ainul Yakin. iya. Lebih baik kekurangan tempat daripada kekurangan murid. Artinya apa? Kalau di sini kan selalu kurang tempatnya. Selalu kurang. Abangun kurang. Iya, itu mungkin salah satu dawuhnya beliau begitu. Lebih baik kekurangan tempat. Sampai dalamnya beliau Daripada sendiri dipakai. bangun banyak, tak ada murid dah. Gitu kan. Iya. Bener. Oke. Beliau itu dulu kan dia selalu tanya. Kalau hampir setiap sore saya ditanya, gimana santrinya, gimana anak-anak tidurnya, makannya hampir setiap hari. Setiap sore. Kadang pagi saya dipanggil beliau kan di dalam itu ada kolam. Iya, Saya biasanya pada subuh dipanggil ke sana. Beliau ditanya, gimana anak-anak tidurnya, gimana makannya, gimana mandinya. Itu hampir setiap pagi atau setiap sore. Kalau tidak bisa pagi sore, pasti saya dipanggil. Pasti setiap hari ya. Pak, kalau tidak pagi ya sore. Sesayang itu ya, Tat. Maksudnya Gimana setiap hari. anak itu? Iya. Tanya beliau dari pagi, gimana tidurnya anak-anak? Satu kamar isi berapa? Kadang saya sama, tak kebuah ampun ya. Ya tak apa-apa lah jong. Bilang gitu kan sampai lebih baik kekurangan tempat. Gitu. Yes. Tanya mandinya gimana, airnya gimana, bersih gitu. Makannya gimana gitu. Sampai dalamnya beliau sendiri dipakai untuk Ya, sekolah ya, sekolah. Tat. Ada aula selatan, ada aula utara di Karena dalam juga. memang beliau, saya pingin barokahnya orang yang mencari ilmu, tempatilah rumah saya ini untuk kegiatan belajar mengajar. Dan sampai sekarang ditempati dalamnya beliau ditempati. untuk Itu yang beliau sampaikan. Tempati rumah saya ini untuk kegiatan belajar mengajar karena saya ingin barokahnya santri yang mencari ilmu gitu. Berarti memang istimewa ya Baitul Sol ini dari zaman ke zaman. Santri Wusto itu selalu istimewa. Wah, selalu istimewa dan pasti istimewa ya. Selalu istimewa dan pasti istimewa. Masya Allah, tabarakallah. Ya, mungkin Ustaz ya, kepada pemirsa program unggulan seperti Keluar Negeri, tolong antum menjelaskan yang mau ke Hadramaut atau gimana. Mungkin kita bicara di lain waktu. Oh, di lain waktu aja. Ya. Siap. Karena ini masih kita bahas bagaimana perkembangan pondok. Nanti itu kan kalau bahas itu ada kurikulum tersendiri. Oh, ada kurikulum. Siap. Atau kita bincang-bincang dengan kepala madrasah. Siap. Ada beliau Kiai Haji Hasan Komaruzzaman, ada Al-Ustadz Haji Muhammad, ada Ustadz Idrus sebagai kurikulum. Kan saya hanya di sini sampai saat ini hanya tokang ngata. Walaupun secara katanya kesiswaan, dari dulu kan tukang ngata. Tukang ngopi ya. Kalau bahasanya beliau tuh atur tibi lah jong. Iya, tapi saya atur, dereng-dereng tunjukkan beliau atur tibi lah. Bahasanya beliau begitu. Cuman saya setiap hari lah, kalau tidak bisa pagi sore harus laporan. Ya itu sudah dipanggil ditanya terus. Hampir setiap hari beliau. Kalau tidak bisa pagi sore nanya. Saya dari sayangnya Kiai kepada santri sampai mandinya gimana, airnya apa bersih, cukup apa enggak, kamar mandinya cukup begitu. Sampai ngebor itu ya tadi. Sampai ngebor sendiri. Masya Allah, tabarakallah. Oke, pemirsa, mungkin ketemu di lain waktu lagi, mungkin bersama para guru-guru kita yang lain seperti Kiai Haji Muhammad Hasan Maulana, Kiai Haji Hasan Komaruzzaman, Nun Ahsan Samsuddin, dan juga Ustaz Haji Muhammad dan guru-guru kita yang lain untuk membahas tentang Pondok Baitul Sholihin Pesantren Zana Sanggenggong. Terima kasih banyak Ustaz. Ya sama-sama Mbak Haki. Mudah-mudahan cepat nemu jodoh. Wah, sudah nemu. Sudah nemu. Mudah-mudahan cepat nikah. Amin. Amin ranyeng, amin santa, amin durian. Ya, mohon maaf kepada Ustaz Taufik khususnya dan juga kepada pemirsa jika ada salah ucapan dari saya juga menyinggung, mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa lagi di podcast BSG Visual Ihdinas Shiratal Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.